Kutipan Babat Tanah Jawi tentang tragedi Sukro Lembah, episode kelima. Raden Sukro dianiaya oleh Pangeran Adipati Anom. Alkisah Kipatih Raden Aryo Sindurejo mempunyai seorang putra yang sangat tampan. Namanya Raden Sukro. Raden Sukro sudah menginjak usia dewasa dan semakin rupawan sehingga menjadi idaman para gadis. Wataknya semangat dan ringan tangan, bijaksana serta menguasai sastra. Tidak heran selalu membuat kepincut para gadis. Walau sesama pria pun akan iri melihat ketampanannya yang maco dan cool. Suatu waktu Raden Sukro disuruh mengiring prajurit saat latihan di alun-alun. Dengan naik kuda di barisan, Raden Sukro terlihat mencolok dengan busana yang gemerlap. Terlihat sangat gagah dan menonjol di tengah barisan prajurit. Pangeran Adipati Anom yang melihat hal itu menjadi panas hatinya. Memang sudah watak Pangeran Adipati, selalu iri setiap melihat orang tampan. Seperti sikapnya tempo hari kepada sang adik Raden Suryo dari Kapugeran. Pangeran Adipati bertanya kepada Patih Sodo, siapa yang menunggang kuda di tengah barisan itu? Patih Sodo menjawab, itu si Sukro, Paduka, anak Ki Patih Sindurejo. Pangeran Adipati berkata dengan marah, segera panggil dia untuk menghadap kepadaku. Pangeran Adipati segera pulang dan duduk menanti di pinggir pagar bata Kadipaten. Sudah berkumpul para abdi, Ki Sutipon, Gagarungsit, Sutomo, Kontrol Belang, Sutokidung, Wirokabluk, Jagat Ngampar, Baju Barat, Karti Pancal, dan Seco Ludik. Mereka semua duduk di hadapan sang pangeran. Raden Sukro tidak lama kemudian datang di hadapan Pangeran Adipati, lalu duduk dengan menunduk. Pangeran melihat sangat panas hati. Tak ada dosa si Sukro, hanya ketampanannya itu membuat pangeran tidak suka. Para abdi diberi isyarat dengan kedipan mata. Mereka langsung menubruk Raden Sukro. Kerisnya dicabut. Raden Sukro lalu diikat. Sukro merintih tanpa dosa. Pangeran berkata keras, diam, jangan berisik. Engkau berlagak angkuh, Sukro. Berani menunggang kuda di tengah orang banyak. Raden Sukro lalu dipukuli dan dicocok bara. Matanya dijejali semut hitam. Sukro menggelepar mengaduh minta ampun. Aduh, hamba tidak salah. Hamba jangan dianiaya, Tuan. Dijejali semut lagi matanya. Raden Sukro berkalang tanah. Setelah sempat memukul kepalanya, Pangeran Adipati berlalu. Raden Sukro terkapar. Seorang abdinya datang menolong. Sudah digendong Raden Sukro dan dibawa pulang. Kedua matanya terpejam. Darah menetes dari matanya. Sesampai di pasar, orang banyak datang menolong dengan membawa tandu. Lalu Raden Sukro dibawa ke Kasindurejan. Raden Aryo Sindurejo melihat dan sudah diberitahu apa yang terjadi. Raden Patih seketika melihat sang putra. Lupa akan tuannya. Matanya melotot, wajahnya memerah seperti bunga wurawari. Ki Patih sangat marah. Mengapa tanpa dosa Pangeran Adipati tega menganiaya anaknya? Setelah dibujuk dan dipegangi para abdi, Raden Sindurejo luluh kemarahannya. Walau sangat kasihan melihat sang putra, tetapi hanya bisa pasrah. Mengingat bahwa dirinya hanyalah seorang abdi. Raden Patih hanya bisa mendesah. Duh anakku, ya Allah. Raden Sukro setelah diobati, 7 hari kemudian sehat kembali seperti sedia kala. Raden Sukro berkata kepada sang ayah, hamba pamit mati. Hamba akan mengamuk di Kadipaten nanti malam, memakai tombak dan pedang. Memang Raden Sukro mempunyai pasukan Bugis sejumlah 70 orang. Demikian juga sang ayah mempunyai banyak prajurit dari Bugis. Raden Sindurejo berkata kepada sang putra, duh anakku, terapkan kesungguhanmu pada Tuhan,
merasalah kalau sebagai abdi. Sekehendak Tuhan laksanakan kalau mampu. Jangan sok meringankan mati. Walau engkau mati pun tetap terkena dosa. Sudah menjadi tugas seorang hamba tidak boleh memilih mati. Raden Sukro takut kepada ayahandanya, tetapi hatinya menyimpan dendam. Kapan bisa bertemu 1 lawan 1 dengan Pangeran Adipati? Aku akan beradu tombak. Kapan lagi aku akan beradu keris? Demikian pikir Raden Sukro. Sakit hati akibat perlakuan Pangeran Adipati membuat Raden Sukro ingin balas dendam. Tiba-tiba Raden Sukro teringat bahwa istri Pangeran Adipati sedang purik ke Kapugran. Aku akan mencoba mendekatinya, pikir Raden Sukro. Benar, aku akan mencari jalan. Raden Sukro lalu memanggil 2 orang pengasuhnya yang bernama Singonondo dan Potrowiso. Sesampai di hadapannya, 2 pengasuh dibawa ke belakang, ke Gandok Timur. Raden Sukro berbisik pelan. Bapak, engkau sudah tahu berita Raden Ayu Adipati berpindah ke Kapugran? Singonondo dan Potrowiso menjawab pelan. Ya, benar, kami mendengar berita itu. Menurut cerita orang-orang di luar sana, karena kalah oleh selir dari Onje yang sudah diangkat sebagai istri, maka Raden Ayu pergi. Adapun sekarang di Kapugran masih ditolak oleh sang ayah. Kemarin hamba mengunjungi saudara saya yang membawa berita, si Jomarto. Kata orang Kapugran, setiap hari Raden Ayu duduk di panggungan, terlihat dari jalan. Sepertinya sedang menghibur diri karena galau kepada suaminya. Oleh ayahnya Raden Ayu tak diajak bicara, karena sang ayah marah dan berharap dia segera pulang ke Kadipaten. Bapak, ambillah kudaku si Nirwati, kuda putih warnanya itu, kata Raden Sukro. Kuda segera diambil, dipakaikan kain beludru ungu bergaris cindi puspito. Kuda dihias indah agar kelihatan menarik. Raden Sukro kemudian memakai baju batik hijau dan sabuk jingga berindak emas, dengan tutup kepala hitam beserta perlengkapan pakaian lainnya. Kalau dilihat, sang tampan sungguh luwes gerak-geriknya, seperti putra Raja Dwarawati Raden Sambah. Raden Sukro segera keluar, 20 prajurit menyertainya. Tak ketinggalan 2 pengasuh, Singonondo dan Partowiso. Sesampai di luar, segera naik kuda dan berjingkrak-jingkrak di sepanjang jalan. Yang dituju adalah belakang Kapugran. Maksudnya akan mendekat ke tembok pagar Taman Sari yang arah utara di pinggir jalan dan terus ke pinggir sungai.